You wanna play? Yeah. Get away, poor boy. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Kali ini Neng akan membahas alur cerita film yang berjudul CJ7. Kisah tentang seorang bocah yatim miskin mendapatkan mainan dari luar angkasa yang begitu canggih, sehingga teman-teman kaya yang sering menghinanya cemburu dan ingin mendapatkan mainan tersebut. Bagaimanakah bocah miskin ini mempertahankan mainan luar angkasanya? Penasaran? Pokoknya pantengin terus video Neng. Dan jangan lupa channel Neng untuk di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Diki. Ia berjalan kaki menuju sekolah elitnya. Berbeda dengan anak-anak yang lain, penampilan Diki begitu kotor dan tidak terurus. Tiba di sekolah, Diki ditegur oleh gurunya yang bernama Pak Chow karena Diki begitu kotor dan berantakan. Lalu bu guru cantik dan baik hati bernama Yuan mendekati Diki. Diki berkata jika ia terjatuh dan tidak ada yang mengantarnya ke sekolah. Ayahnya bekerja sedangkan ibunya sudah meninggal. Merasa kasihan, Bu Yuan memberikan sapu tangannya kepada Diki untuk membersihkan diri. Ayah Diki bekerja sebagai tukang buruh bangunan. Jam istirahat sekolah tiba. Teman sekelas Diki yang bernama Johnny memperlihatkan robot terbarunya kepada teman-teman yang lain. Johnny adalah murid pintar, kaya raya, namun sering membuli teman yang lain. Lalu ia pun membuli anak perempuan berbadan besar bernama Maggie karena selalu makan dalam porsi besar. Diki datang menghentikan mereka. Maggie menangis lalu pergi. Namun Johnny beserta gengnya malah membuli Diki sebagai anak yang miskin. Diki tidak mampu membalas dan hanya bisa tertunduk malu. Di dalam pelajaran olahraga, Diki dihukum gurunya karena sepatunya yang sudah rusak. Ia dihukum berdiri di tiang bendera. Beberapa saat kemudian Maggie datang. Ia ternyata sengaja ingin dihukum agar bisa menemani Diki. Ayah Diki meminjam uang kepada bosnya untuk membeli kipas angin. Namun bosnya berkata ia masih berhutang kepadanya atas biaya pengobatan dan penguburan almarhumah istrinya. Bosnya heran mengapa Diki harus bersekolah di sekolah yang sangat mahal. Ayahnya melakukan hal itu karena ia ingin Diki menjadi orang sukses. Karena kasihan akhirnya ia bersedia meminjamkan pinjaman. Ayah Diki pulang ke rumah dan ingin memberi kejutan kepada Diki. Ia membeli kipas angin. Diki begitu senang memiliki kipas angin yang ia idamkan. Namun baru saja dinyalakan, kipas angin itu langsung meledak dan tidak berfungsi. Ternyata ayah Diki sudah ditipu orang. Diki dan ayahnya makan malam dengan sangat sederhana. Meskipun dengan hidup dalam kekurangan, mereka masih bisa menikmati kebahagiaan bersama. Keesokan harinya mereka menonton televisi di sebuah toko elektronik. Karena channelnya berganti, Diki meninggalkan ayahnya dan masuk ke dalam toko mainan. Diki sangat menginginkan robot yang sama dengan Johnny. Saking ingin mendapatkannya, Diki tidak mau melepaskan robot tersebut. Hingga ia dipukul oleh ayahnya dan menangis lalu pergi meninggalkan toko. Di jalan Diki ditenangkan oleh Bu Guru Yuan. Akhirnya ayah Diki berkenalan dengan Bu Guru Yuan yang sangat baik hati. Diki diberi nasihat bijak oleh Bu Guru Yuan untuk menurut kepada ayahnya. Meski begitu Diki masih marah kepada ayahnya. Di malam hari ayah Diki pergi ke tempat pembuangan sampah. Ia menemukan sepatu olahraga bekas dan usang untuk Diki. Tanpa ia sadari ada benda asing melayang di depannya dan menyalakan semua barang elektronik di sana, dan ia melihat langsung benda asing tersebut. Ayah Diki pulang ke rumah. Ia berkata jika ia membawa mainan yang lebih hebat dari robot yang ia inginkan sebelumnya. Karena masih marah, Diki mengacuhkan ayahnya. Ketika ayahnya pergi, Diki langsung mengambil mainan tersebut. Di pagi hari, Diki memperlihatkan mainannya kepada Fanny cewek gebetannya. Namun Fanny tidak tertarik sedikit pun kepada mainan yang dibawa oleh Diki. Johnny dan gengnya datang dan seperti biasa membuli Diki. Diki berkata jika ia mempunyai mainan yang lebih hebat dari Johnny yang bernama CJ7.
Ketika Dicky mulai membela diri, Johnny memanggil temannya yang memiliki badan besar dengan julukan naga petir. Dengan mudah ia melempar Dicky hingga ke pepohonan, dan sebagai imbalannya Dicky memberikan naga petir sebuah permen lollipop. Di rumah, Dicky dimarahi oleh ayahnya karena dianggap berkelahi di sekolah. Sambil mendengarkan ocehan ayahnya, tanpa Dicky sadari ia mengaktifkan tombol mainan yang ayahnya berikan sebelumnya. Mainan itu mulai bergerak dan mengagetkan Dicky. Dengan spontan ia pun melemparkannya. Dicky berkata jika ada hantu di mainan tersebut. Ayahnya menganggap Dicky hanya mengalihkan perhatian agar tidak dimarahi. Karena terus berteriak, ayah Dicky memasukkan Dicky ke dalam lemari di mana mainan tersebut berada di sana. Tiba-tiba mainan itu mengeluarkan silau cahaya. Dicky merasa seperti berada di luar angkasa. Lalu mainan itu pun berubah wujud seperti binatang lucu. Saat ayahnya membuka lemari, Dicky langsung menutupinya dengan sehelai kain. Ayah Dicky harus meninggalkan Dicky di rumah sendirian karena ia bekerja di malam hari. Tingkah laku mainan itu seperti anjing yang sangat bersahabat. Lalu Dicky memberinya nama CJ7. Mereka berjoget bersama. Tidak sengaja CJ7 menjatuhkan apel busuk ke lantai. Dan CJ7 mengubah apel tersebut menjadi sangat segar dan lezat. Keesokan harinya di perjalanan menuju sekolah, Dicky dan CJ7 dihadang oleh anjing galak. Dengan cekatan CJ7 mengalahkan anjing tersebut. Sekarang Dicky merasa mempunyai kekuatan. Ia pun berjalan dengan gagah berani. Di toilet sekolah, Dicky meminta CJ7 menolongnya dalam ujian untuk mendapatkan nilai bagus. Dicky dibuatkan kacamata canggih oleh CJ7. Di kelas, Dicky beralasan kepada gurunya bahwa ia sedang sakit mata sehingga ia harus menggunakan kacamata agar tidak menular. Kemudian kacamata itu mengeluarkan benda yang sangat kecil dan memberikan contekan kepada Dicky. Hasil ujian sudah keluar. Dengan sangat mengejutkan, untuk pertama kalinya Dicky mendapatkan nilai 100 di kelasnya. Ia pun begitu senang. Guru Dicky yang curiga ingin melihat kacamata yang dipakai oleh Dicky. Lalu Dicky melemparkan kacamata itu ke arah gurunya dan kacamata tersebut meledak mengenai gurunya. Dicky kembali meminta CJ7 untuk membuatkannya sepatu olahraga. Dengan mudah CJ7 langsung mengabulkannya. Di semua cabang olahraga Dicky menjadi sangat mahir dan mampu menjadi nomor 1. Pak guru olahraga ingin tahu dari mana Dicky mendapatkan sepatu hebat tersebut. Dicky tidak ingin memberitahu gurunya. Akhirnya mereka berkelahi dan Dicky mampu mengalahkan gurunya. Bu Yuan datang dan marah kepada Dicky. Sementara guru kelas Dicky membawa polisi agar menangkap Dicky. Lalu dengan sepatu canggihnya, ia pun terbang ke angkasa. Tiba-tiba sepatu tersebut rusak. Dicky pun berbalik arah kembali. Dan ternyata itu hanyalah mimpi belaka. Dicky dibangunkan oleh ayahnya untuk pergi ke sekolah. Dicky yakin CJ7 bisa melakukan semuanya seperti yang ada di dalam mimpinya. Ia berjanji kepada ayahnya akan mendapatkan nilai 100 dalam ujian di sekolah. Persis seperti di dalam mimpinya, CJ7 disuruh Dicky untuk menghadapi anjing galak. Namun anjing galak itu malah menyerang CJ7. Dicky dan CJ7 berjalan begitu lesu dan tidak bersemangat ke sekolah. Di toilet, CJ7 yang terluka dimintai Dicky dengan kasar agar mengeluarkan sihirnya supaya Dicky dapat nilai 100 di dalam ujian. CJ7 yang tidak mengerti apa-apa dengan susah payah malah mengeluarkan kotorannya. Di kelas, Dicky hanya memandangi kotoran tersebut, sementara teman yang lain sibuk mengerjakan soal ujian. Jam ujian sudah berakhir. Dicky belum menjawab satu pertanyaan pun. Johnny bertanya tentang kotoran tersebut, lalu ia mendorong tangan Dicky sehingga kotoran itu mengenai muka Dicky. Merasa tidak mendapatkan apa yang diharapkan, Dicky menyiksa CJ7 dengan membenamkannya ke dalam air toilet. Dicky masih meminta CJ7 untuk mengeluarkan sihirnya, namun CJ7 malah mengeluarkan kotorannya kembali. Karena tubuhnya bau dan dipenuhi kotoran, Dicky pun disiram oleh air untuk dibersihkan. Lalu Dicky berpura-pura tidak marah pada CJ7 yang takut kepadanya. Akhirnya setelah dibujuk, CJ7 pun keluar dan kembali mendekati Dicky. Tetapi Dicky malah memasukkannya ke dalam kantung plastik, membuangnya ke tempat sampah, kemudian memukulinya.
Diki pun pergi meninggalkan si J7 sambil bergumam. Lalu Diki tersadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan. Diki kembali mencari si J7 di tempat sampah. Sayangnya tempat sampah itu telah diangkut oleh truk sampah dan Diki tidak mampu mengejar truk tersebut. Diki pulang ke rumah dan menangis kepada ayahnya. Ternyata si J7 sudah berada di rumah. Ayahnya heran dengan si J7. Diki berbohong jika mainan itu dipinjam dari teman sekolahnya. Diki mencoba berkata jujur kepada ayahnya jika si J7 adalah mainan yang dulu dibawa oleh ayahnya dan ia berasal dari luar angkasa. Namun ayahnya menyangka jika Diki sedang berbohong. Di malam hari di tempat tidur yang begitu sempit, Diki dan ayahnya merasa kepanasan. Melihat hal itu, si J7 dengan kekuatan sihirnya mampu memperbaiki kipas angin yang rusak. Kipas angin itu berfungsi kembali, namun setelah menggunakan sihirnya, si J7 menjadi kelelahan dan ia pun tertidur. Keesokan harinya, ayah Diki heran kipas angin tersebut kini bisa berfungsi lagi. Lalu Diki memberikan hasil ujiannya kepada ayahnya. Si J7 masih terlihat sangat kecapean. Di halaman sekolah, Johnny dan gengnya menghampiri Diki. Mereka ingin tahu mainan apa yang dibawa oleh Diki. Mereka pun mencoba merebut tas Diki dan si J7 pun keluar dari tas. Mereka mencoba merebut si J7. Diki menyuruh si J7 untuk lari. Sayangnya ia tertangkap oleh Johnny. Karena penasaran, Johnny mencoba untuk membongkar si J7, tapi Diki menyelamatkannya. Ketika Diki akan memukul Johnny, naga petir datang menghentikan Diki. Ia ingin memukul Diki. Ternyata Maggie berada di sana. Mereka bertarung dan Maggie berhasil mengalahkan naga petir. Guru kelas Diki melihat kejadian tersebut. Ia menghukum mereka semua di halaman sekolah. Si J7 pun datang menghampiri Diki. Mereka semua menyukai si J7 yang lucu dan unik. Mereka juga ingin membeli mainan seperti si J7. Tapi Diki tidak memberitahukan di mana ia mendapatkan si J7. Setelah kejadian itu, mereka menjadi berteman serta tertawa bersama. Di tempat kerja, dengan bangganya ayah Diki memperlihatkan hasil ujian Diki yang mendapat nilai 100 kepada semua rekan kerjanya. Ia pun menunjukkan hasil ujian Diki kepada bosnya. Bosnya berkata Diki mendapat nilai 0 dan Diki menambahkan angka 10 di depannya sehingga menjadi angka 100. Ayah Diki tidak terima anaknya dibilang curang oleh bosnya. Ia pun pergi dan dipecat oleh bosnya. Ayah Diki begitu murka dengan apa yang telah Diki lakukan. Ayahnya kecewa. Ia mengambil si J7 dari tas Diki. Karena marah, Diki berkata ia tidak mau mempunyai ayah seperti ayahnya dan jangan pernah mengganggu ia selamanya. Ayah Diki menimpali, jika Diki mendapatkan nilai 60, ia tidak akan mengganggu Diki lagi selamanya. Ayah Diki datang ke sekolah untuk memberikan makan siang Diki yang lupa dibawanya. Ia bertemu Bu Guru Yuan. Bu Guru Yuan yang baik hati sangat perhatian kepada Diki. Ayah Diki begitu berterima kasih akan kebaikan hati Bu Guru Yuan yang mau membantu Diki dalam belajar. Ayahnya kembali ke tempat kerjanya. Meskipun bosnya sangat galak, namun ia mempunyai hati yang baik. Ia pun diberi uang oleh bosnya untuk keperluan anaknya dan menyuruh ayah Diki untuk kembali bekerja. Di kelas, Diki mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh. Ia ingin mendapatkan nilai yang bagus. Di tempat kerja, ayah Diki mengalami kecelakaan kerja. Kaki ayah Diki tersangkut dengan tali yang terhubung beban berat. Sementara di sekolah, Diki mendapatkan nilai 65 di kelasnya. Ayah Diki mencoba mengaitkan sabuk pengaman, namun ia tidak berhasil dan tertarik dengan kencang oleh beban berat, serta meluncur ke bawah. Si J7 yang berada di dalam tas melihat kejadian tersebut, namun ia tidak bisa keluar dari tas itu. Dengan sekuat tenaga, ayah Diki berusaha untuk bertahan. Rekan-rekan kerjanya mencoba menyelamatkan ayah Diki, namun jaring yang menahan beban ayahnya sobek. Tubuhnya pun jatuh ke bawah dengan keras. Semua orang dan bosnya yang berada di sana menghampiri ayah Diki. Bu Guru Yuan mencari Diki di kelas dan mengabarkan tentang ayahnya yang mendapat kecelakaan kerja. Diki menunggu ayahnya di rumah sakit. Ia melihat bos ayahnya yang begitu marah dan masuk ke ruangan pasien. Diki yang membawa nilai ujian untuk ditunjukkan kepada ayahnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Lalu Diki diantar Bu Guru Yuan pulang ke rumah.
Bu Guru Yuan menceritakan jika ayah Diki sudah meninggal dalam kecelakaan kerja. Diki begitu menyesal dengan apa yang telah ia ucapkan terhadap ayah yang dicintainya. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Diki menyuruh Bu Guru Yuan untuk pergi dari sana. Sambil menangis menahan sakit hatinya, Diki berkata jika ia lelah dan ingin tidur. Sambil terisak, Diki tetap mengatakan jika ayahnya tidak akan pernah meninggalkannya sendirian dan dia akan pulang ke rumah. Di kamar mayat, si J7 akhirnya berhasil keluar dari tas ayah Diki. Ia begitu sedih melihat keadaan ayah Diki. Lalu si J7 mengeluarkan semua kekuatan sihirnya dengan sekuat tenaga. Keesokan harinya Diki mendengar dengkuran ayahnya. Ketika ia berbalik, ia melihat sosok ayahnya yang sedang tertidur lelap. Ia bangun dan terkaget. Ia memandangi wajah ayahnya dan langsung memeluknya dengan erat serta menangis di pelukannya. Diki berjanji ia akan mendengar semua nasihat dari ayah tercinta. Di dalam tas mereka melihat si J7. Keadaannya begitu lemah dan ia mengeluarkan bunyi seperti detakan jantung. Si J7 mencoba untuk bertahan. Namun sayang, si J7 menghembuskan nafas terakhir dan berubah menjadi seperti boneka biasa. Mereka menganggap jika si J7 kehabisan baterai. Mereka mencoba menghidupkan kembali si J7, namun semua cara yang mereka lakukan tidak berhasil. Ketika memandangi boneka si J7, buku pelajaran Diki tertiup angin dan pensilnya menggelinding. Diki yakin jika si J7 masih berada bersamanya. Ia pun kembali belajar dengan tekun. Di sekolah keadaan berubah menjadi lebih baik. Naga petir jatuh cinta kepada Maggie, tetapi Maggie lebih menyukai Diki dan Diki menyukai Fanny. Begitu pula Fanny menyukai Diki, namun Johnny selalu menjadi penghalang cinta Diki. Ayah Diki menyukai Bu Guru Yuan. Bu Guru Yuan terkejut dengan apa yang telah dialami ayah Diki yang bisa hidup kembali. Ayah Diki mencoba memenangkan hati Bu Guru Yuan, tapi tidak semudah itu. Meskipun begitu, ayah Diki tidak menyerah. Diki masih berharap jika si J7 bisa kembali hidup lagi, namun hal itu tidak terjadi. Diki tiduran di halaman sekolah dan pandangannya melihat ke langit. Lalu ia melihat piring terbang. Diki mengikuti arah piring terbang tersebut. Kemudian boneka si J7 yang dikalungkan Diki mengeluarkan suara dan cahaya. Tiba-tiba si J7 datang beserta semua temannya yang sangat banyak. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Pelajaran yang kita bisa ambil, jangan mudah untuk mengucapkan kata-kata buruk ketika kita sedang marah kepada orang yang kita cintai. Karena ucapan itu bisa menjadi doa yang bisa dikabulkan oleh Tuhan di kemudian hari. Kita akan sangat menyesal dengan apa yang telah kita utarakan di saat kita sedang dalam keadaan emosi. Okelah akang-akang dan teteh-teteh, Neng undur pamit dulu ya. Semoga video kali ini bisa menghibur akang teteh semua. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.